Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 2 Batu Licin. Sesuai jadwal hari ini, Jumat 30 Juli 2021, kita bersama-sama akan belajar daring IPA terpadu bersama saya, Ibu Halimah SPD. Pertama-tama, mari kita simak terlebih dahulu video manfaat belajar IPA berikut ini. Hai teman-teman, tahukah kamu apa kegunaan dengan mempelajari IPA? Dengan mempelajari IPA, kita dapat memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, kita dapat mengetahui mengapa matahari dapat bersinar terang. Selain itu, dengan mempelajari IPA, kita dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Seperti bagaimana caranya menanam tanaman dalam waktu singkat dengan hasil atau kualitas sebaik mungkin. Dengan belajar IPA, kita juga dapat menyelesaikan masalah. Contohnya, bagaimana kita mendapatkan air bersih yang berasal dari air keruh. Selain itu, dengan mempelajari IPA, kita terlatih untuk berpikir logis dan sistematis. Berdasarkan data-data yang kita kumpulkan dan kita peroleh, kita dapat menarik kesimpulan. Kita mulai materi pembelajaran kita hari ini tentang besaran dan pengukuran. Besaran ini dibedakan menjadi dua, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran pokok ini ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Jadi besaran pokok ada 7 ya. Nah, berikutnya itu ada besaran turunan. Sebenarnya banyak contoh dari besaran turunan ini. Apabila ada besaran yang bukan 7 besaran pokok tadi, maka besaran itu adalah besaran turunan. Beberapa contoh yang ditampilkan di sini ada luas, volume, kecepatan, massa jenis, dan gaya. Pada peta konsep sebelumnya tadi ada besaran. Apakah besaran itu? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Misalkan, ada meja, kemudian kita ukur, lalu kita memperoleh 300 meter. 300 ini merupakan hasil pengukuran. Meter itu satuan dari besaran panjang yang kita ukur. Contoh yang lain misalkan 10 liter. 10 ini kan tadi dinyatakan dengan angka. Kemudian satuannya liter. Liter ini adalah besaran yang diukur yaitu volume. Tadi besaran itu dibagi menjadi 2, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi satuannya sudah ada. Terbagi tadi menjadi 7. Yang pertama besaran panjang, satuannya meter disingkat M. Misalkan tadi kita mengukur meja, apa yang kita ukur itu panjangnya sebagai besaran. Misalkan tadi dapat 300, satuannya meter, 300 M. Kemudian yang kedua, massa, satuannya kilogram, disingkat kg. Misalkan kita beli gula, kita menyebutnya
beli gula 1 kilogram, bukan beli gula 1 meter. Jadi antara besaran dan satuan ini harus sesuai. Kemudian yang ketiga, besarannya adalah waktu, sekon, S. Yang keempat, suhu, Kelvin, K. Kuat arus listrik, ampere, A. Jumlah zat, mol. Intensitas cahaya, kandela, CD. Jadi hanya 7 ini. Besaran pokok hanya 7 besarannya. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Berikutnya ada besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi misalkan besaran turunannya adalah luas, satuannya meter persegi, disingkat M pangkat 2. Jadi satuan ini diperoleh dari rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Artinya besaran luas ini diturunkan dari besaran pokok panjang, yaitu tadi panjang kali lebar, sehingga satuannya meter persegi. Kemudian volume, satuannya adalah meter pangkat 3, meter kubik. Juga diturunkan dari besaran pokok panjang. Panjang kali lebar kali tinggi. Berikutnya contoh besaran turunan ada berat. Satuannya adalah kilogram kali meter per sekon kuadrat. Dari rumus W sama dengan M kali G. Berat W itu diperoleh dari besaran pokok massa yang dikalikan dengan percepatan gravitasi. Kemudian gaya juga diturunkan dari massa yang dikalikan dengan percepatan. Contoh berikutnya, massa jenis Ρ sama dengan M per V. Diturunkan dari besaran pokok massa yang dibagi dengan besaran turunan volume. Jadi besaran turunan itu diambil satuannya dari besaran pokok. Tadi pengukuran dari suatu besaran dinyatakan dengan angka dan satuan tertentu. Jadi ada angka kemudian di belakangnya satuan. Nah, satuan ini dibedakan menjadi 2, ada satuan baku dan ada satuan tak baku. Satuan baku ini hasil pengukurannya tetap atau sama untuk semua orang. Walaupun orang yang mengukurnya berbeda, hasilnya sama. Itu satuan baku. Misalkan kita mengukur menggunakan penggaris. Baik orang pertama, misalkan si A mengukur dengan penggaris, misalkan panjang meja 30, panjang suatu benda 30 cm. Lalu si B mengukur lagi meja yang sama, hasilnya akan tetap 30 cm. Jadi cm itu adalah contoh dari satuan baku. Kemudian satuan tidak baku ini hasil pengukurannya berbeda jika dilakukan oleh orang yang berbeda juga. Misalkan kita mengukur menggunakan jengkal. Jengkal orang kan beda-beda. Jadi kalau kita mengukur suatu benda, ada yang hasilnya 2 jengkal, meja yang sama orang yang mengukur berbeda cuma bisa 3 jengkal misalkan. Hasilnya berbeda, itu satuan tidak baku. Selain jengkal, misalkan hasta. Jadi mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan.
Demikian daring kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pembelajaran pertemuan daring berikutnya. Tetap semangat meski masih belajar dari rumah. Selalu terapkan protokol kesehatan. Dan jangan lupa berdoa, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.